kita semua ya, alhamdulillah. Ya, buat para mahasiswa tetap semangat, sehat selalu. Ketemu di kelas mata kuliah pendidikan Pancasila untuk semester ini, semester genap ya. Oke. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Kuliah pembukaan ini akan saya sampaikan ya, masih terkait dengan pengenalan mata kuliah, ruang lingkup, kemudian kegiatan-kegiatan dalam proses perkuliahan 1 semester ini apa saja itu nanti, termasuk juga apa yang kalian perlu persiapkan itu ya, sebagai kuliah pembuka itu. Jadi masih pengenalan awal dulu aja. Jadi apa saja ruang lingkup yang dibahas nanti sampai 1 semester depan ini ya. Kemudian hal-hal yang perlu kalian siapkan apa saja ya. Ini berarti kalian 2 angkatan 2020 dan adik kelas 2021. J. Oh ya, baik. Ya, ada baiknya saya awali dengan perkenalan saya dulu secara singkat saja. Nama saya Ahmad Zubaidi ya. Ahmad Zubaidi yang mendapat tugas untuk menyertai mengampu mata kuliah ini di sekarang namanya itu ganti ya, dulu itu STTN, sekarang itu udah diganti dengan Politek. Iya, Politeknik, Pak. Politeknik apa lengkapnya sekarang? Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Ya, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Ya, ini saya sudah sekian tahun ya, saya bisa membantu di STTN ini. Baru beberapa file saya memang masih STTN. Ya, sekarang udah ganti format ya. Dulu D3, sekarang sudah ganti D4 ya. Ya, ada perubahan beberapa kurikulumnya juga. Ya, tambahan perkenalan saya tugas tetapnya ada di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Filsafat. Di UGM saya juga mendapat tambahan tugas mengampu mata kuliah ini, dan satu lagi itu sebagai tambahan tugas itu adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekian lama di STTN dan sekarang sudah berubah menjadi namanya menjadi Politeknik ya, Politeknik Teknologi Nuklir ini. Ini juga saya diminta untuk mengampu 2 mata kuliah itu. Jadi pendidikan Pancasila, atau kalau sudah sering kalau nyebut mungkin singkat ya, kuliah Pancasila, tapi lengkapnya kan pendidikan, pakai pendidikan Pancasila. Dan ditambah satu lagi mata kuliah itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sering
Kalau yang nyebut singkat ya kuliah kewarganegaraan, atau ada juga yang nyingkat PKN. PKN. Kalau kalian PKN-nya belum ya? Kewarganegaraannya belum? Iya, belum Pak. Ya, memang biasanya di UGM itu juga mengambil mata kuliah Pancasila lebih dulu, meskipun juga tidak harus ya. Bersamaan juga bisa, karena meskipun ini saling terkait, tapi memang di UGM umumnya itu kuliah Pancasila dulu, kemudian semester berikutnya ada juga yang bareng-bareng satu semester yang sama itu kuliah Pancasila dan juga PKN, ya, pendidikan keluarga negara. Ya, itu tambahan perkenalan saya. Nah, untuk pagi ini sebagai pembukaan, baiklah saya akan sekarang masuk memperkenalkan agenda perkuliahan ini ya, sampai satu semester ke depan. Ya. Sebentar, saya mau tampilkan pokok-pokok bahasan silabusnya. Sebentar. Klik. Udah muncul belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik. Ya, ini sebagai tambahan tadi ya, perkenalan ya. Ini saya juga mengajar di beberapa fakultas ini yang ya silabusnya sih ya sama. Bisa ambil contoh nanti. Ya. Pendidikan Pancasila. Saya ajak langsung kirimkan khusus untuk yang kelas kalian. Saya share. Nah, begini, sebelum saya lanjutkan untuk mengenal mata kuliah ini, ya, ada beberapa langkah yang perlu kalian bisa persiapkan ke depan. Yang pertama adalah membentuk kelompok-kelompok. Membentuk kelompok-kelompok. Jadi saya harapkan ya hari ini kalian nanti sudah langsung saja nanti bagilah kelas ini berkelompok ya. Ya kalau katakanlah tadi total pesertanya ini ada 2 angkatan sekitar 50-an ya. Ya jadikanlah kelompok-kelompok itu ya per kelompok ya bisa dibagi, kalau dibagi 8 rata-rata berapa? 8 kelompok. Per kelompoknya 5 atau 6 ya. Ya, silakan bisa 6, bisa antara 6 7 Berarti silakan. izin bertanya Pak, berarti setiap angkatan 4 kelompok nih? Oh, gitu boleh. Oh, nih. Boleh lah kalau biar gampang. Ya setuju aja, boleh. Jadi kalau lebih enak gitu aja. Ya udah nanti karena ini 2 angkatan ya masing-masing 4 kelompok. Udah, silakan nanti dibagi, nanti terus pekan depan ini nanti hasil kelompoknya
Nanti silakan di-share di WA Group. Ini satu hal berikutnya. Tolong dibantu salah satu kalian jadi membuatkan WA Group kelas ini. Siapa yang siap bersedia sukarelawan? Siapa? Ketua? Mungkin nanti bisa saya buatkan, Pak. Mas apa? Mas Rofi ya? Ya, saya Raffi, Pak. Ketua kelas LMEC 2. Oh iya, matur nuwun ya atas bantuannya. Jadi nanti pokoknya semua peserta ini 2 angkatan, tolong nanti biar join semua dalam WA grup kelas. Silakanlah kasih nama apa itu, Pancasila apa, Politek, disingkat aja lah. 2000. Untuk nomor WA-nya Bapak? Ini ada ini. Oh, nih. Bisa terbaca ya, 085629093117. Ini yang, kalau yang sebelahnya ini telepon rumah. Terus Mas Raffi. Nanti saya buatkan, Pak. Nah, nanti hasil itu pengelompokan ada 8 kelompok, nanti tolong di-share aja di sini sambil teman-teman biar mencermati, jadi jangan sampai ada yang terlewat. Saya juga nanti bisa jadikan arsip. Ya, turun Mas Raffi. Jadi sami-sami, Pak. Jadi itu langkah awal ya yang untuk kegiatan kuliah ke depan. Kemudian kita masuk mengenal pokok-pokok bahasan. Nah ini deskripsinya ini. Jadi mata kuliah ini akan membahas beberapa bab atau beberapa pokok-pokoknya ini. Dimulai dengan landasan dan pendekatan pendidikan Pancasila secara ilmiah ya. Yang berikutnya kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Ini. Ya. Kemudian kita akan membahas proses perumusan Pancasila. Ya, ini lebih kita ke arah histori, sejarah perumusan Pancasila, khususnya di sekitar tahun, ya ini tepatnya itu menjelang proklamasi, sampai saat proklamasi itu ada proses dari persidangan di BPO PKI dan persidangan PPKI kan, yang mengesahkan Pancasila kan sehari setelah proklamasi. Ya. Dan saya yakin materi ini kan kalian sudah familiar, ini sudah kalian pelajari di sekolah. Kita nanti tinggal mereview, melihat beberapa pendalaman. Ya. Jadi ini proses perumusan itu adalah kita kembali mereview sejarahnya. Kemudian kita akan bahas Pancasila dalam hubungannya dengan proklamasi itu dan juga dengan konstitusi, khususnya pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga melengkapi tadi proses perumusan itu. Karena ini kajian-kajian historis, tapi akan dilihat secara yuridis, ketatanegaraan, karena ini mempunyai konsekuensi ke depan. Ya. Pancasila itu mempunyai konsekuensi yuridis, ketatanegaraan atau hukum tata negara bagi negara Indonesia ke depan. Berikutnya kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika. Nah, nanti kita akan pisah juga. Mungkin sebaiknya saya pisah aja. Jadi, karena nanti kita akan bahas tersendiri. Ya. Boleh saya tambahkan di sini. Nah, Pancasila sebagai ini sistem etika. Ya. Kemudian jadi sebagai sistem filsafat, sebagai sistem etika, kemudian kita akan membahas ya ini makna dan nilai-nilai dalam setiap sila, ya. Pancasila. Kemudian satu lagi, ini melengkapi tadi ya, sistem filsafat, sistem etika. Nah, Pancasila juga sebagai ideologi dan paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Jadi ini di dalamnya nanti kita akan diskusikan dalam rangka apa? Mengkomparasikan, membandingkan Pancasila sebagai ideologi ya dengan ideologi yang lain. Ya, ini secara garis besar ya, ruang lingkup mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya, ini. Nah, kemudian kegiatan selama 1 semester itu nanti saya akan agendakan ya. Jadi kalau kalian nanti sudah terbentuk kelompok, maka ada tugas kelompok. Di samping juga ada tugas PR individual. Ya. Untuk kelompok itu nanti ada tugas presentasi kelompok. Ya. Ada tugas presentasi kelompok. Ya. Nah, apa yang kalian persiapkan untuk presentasi kelompok ya nanti akan saya sediakan sejumlah topik ya. Nah, ini, kalau ini terjadi 8 kelompok kan, 8 kelompok nanti silakan nanti bisa memilih masing-masing ya. Akan saya sediakan sejumlah topik atau tema. Ya tentu lebih dari 8 nanti ada. Anda bisa mengambil pilihan gitu, ya. Jadi mungkin saya sediakan paling enggak ada 10 topik atau mungkin malah lebih. Nanti masing-masing nanti kalian setiap kelompok memilih satu topik yang tidak boleh sama dengan kelompok lain. Jadi nanti ada sejumlah topik itu setiap kelompok memilih satu-satu yang tidak ada yang sama. Yang sudah dipilih satu kelompok nanti jangan dipilih kelompok lain, jadi harus pilih topik yang lain.
Jadi ini tugas kelompok itu nanti itu. Jadi menyiapkan presentasi dalam bentuk PPT, ya. Kemudian nanti kita akan agendakan, ya, di jadwal setiap kelompok tampilnya kapan, ya. Nanti. Nah, untuk tugas kelompok presentasi ini nanti akan saya jadwalkan setelah UTS, ya. Jadi mulainya nanti setelah UTS saja. Izin bertanya Pak, berarti untuk mulai presentasi setelah UTS Pak? Setelah UTS saja lah. Oh, tapi iya. nanti bahan-bahannya kan topiknya akan saya sampaikan tentu sebelum UTS. Oh iya. Siap. Jadi mungkin nanti kuliah ke-3 atau ke-4 nanti akan saya share topik-topiknya, nanti kemudian kalian bisa memilih masing-masing kelompok milih satu topik. Itu. Jadi ini untuk tugas kelompok itu seperti itu. Siap Pak. Nah, tambahan saja untuk kegiatan presentasi kelompok itu nanti kalian bisa bagi tugas. Jadi ketika kelompok itu tampil, silahkan saja nanti salah satu ada yang jadi moderator dari kelompok itu, nanti dibagi tugas. Jadi ada yang notulen atau sekretaris yang merekap, ya, tanya jawab para teman-teman dari kelompok lain. Kemudian nanti ada siapa yang silakan nanti dibagi yang sebagai presenternya, itu silakan. Nah, nanti siapa juga nanti ketika ada pertanyaan, siapa yang memberi jawaban silakan nanti pada saatnya kalian bisa saling bagi tugas saja. Yaitu sebagai tambahan kegiatan presentasi dan diskusi. Gitu. Nah, berikutnya untuk tugas individual itu ada, ya, PR lah, ya. Paling enggak ada, ya, minimal ada dua PR nanti. Paling enggak. Ya, nanti saya akan, kalau ada PR nanti saya akan share di WA group. Jadi misalnya PR individual lah, ya, tugas individual atau PR itu akan saya share di WA group. Jadi tugasnya apa, ya. Dan untuk tugas PR individual itu nanti juga tolong dibantu, ya, Mas Raffi atau teman-teman yang lain bisa membantu untuk mengkoordinasi dan mengkolek, ya. Silakan misalnya disatukan dalam Google Drive atau apa, silakan, baru nanti dikirim bisa ke email saya. Tadi saya di atas sudah ada emailnya, Bu. Oh iya, siap. Coba ini ambil yang di bawah ini. Email yang di bawah, Mas. Baris kedua. ayubaidugm@gmail.com. Nah, itu. Yang bawah, ya. Iya, siap. Nah, itu nanti kalau ada tugas PR individual nanti dibantu itu aja mengkoleknya. Jadi itu kegiatan kelompok dan juga ada kegiatan individual, ya. Itu. Ya, ini standar kuliah di sini sama lah di UGM, ya. 1 semester dilaksanakan selama 14 pertemuan, ya. 14 pekan. Ya. Setiap kuliah pertemuan ini, ya,
kita diberi waktu 100 menit ya maksimal. Kita di jadwal ini untuk setiap hari Selasa ini mata kuliah Pancasila ini mulai jam 7 berarti sampai jam 8.40 ya maksimal. Iya Pak, di jadwal. Ya, oke. Ini kira standarnya sama ya, 14 pekan, 14 minggu. Kemudian di sela-sela itu nanti ada tugas individual, terus nanti setelah UTS nanti ada PR individual, tapi juga ada kegiatan presentasi kelompok ya. Nah untuk UTS saya kira ikuti standar setelah 7 minggu 7 pekan kuliah itu nanti akan terjadwal ya, kita ngikuti aja nanti dari akademik kan nanti biasanya kan seperti ini. Ini akan dijadwal untuk UTS dan nanti kuliah lagi sampai selesai 14 pekan. Nanti kita akan ikuti ujian akhir sesuai jadwal. Ya. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Ya nanti sesuai dengan jadwal itu akan ada ujian tertulis ya sesuai dengan jadwal itu. Ya biasanya waktunya ya bisa 100 atau 120 menit. Dan memang untuk ujian ini ada ujian tulis yang itu bentuknya itu ya analisis ya, esai. Di dalamnya juga ada beberapa soal yang kalian diminta memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh kasus, atau kalian malah diminta juga misalnya menganalisis ada problem kasus di masyarakat begini, Anda diminta menganalisis ya. Dan karena ini mata kuliah Pancasila ya tentu kalian diminta untuk bagaimana menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam 5 sila itu. Kalau nanti ada soal-soal ujian yang terkait dengan, ya mungkin tidak ada satu contoh problem itu, mungkin Anda bisa analisis, ya tidak harus 5 sila, mungkin yang paling dekat misalnya ada 2-3 sila yang terkait dengan problem itu misalnya. Ya, ini gambaran secara singkat seperti ini. Ya, jadi 2 ujian tulis yang terjadwal. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau sudah jelas untuk gambaran kegiatan kuliah ke depan ini? Izin Pak, mungkin nanti setelah saya buatkan grup, mungkin saya bisa ini Pak minta file RPKPS ini. Oh ya, ini nanti biar bisa dibaca. Saya share ke WA group. Ada lagi usulan yang lain? Cukup. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Ya. Baik. Enggak, kalian sudah tahu gambaran kuliah ke depan, kegiatan apa yang nanti siap-siap kalian bisa persiapkan sejak sekarang. Ya nanti ada ya perkuliahan sebelum UTS, nanti banyak tutorial dan kita diskusikan apa yang materi yang saya sampaikan. Ya. Di samping juga nanti ada di sela-sela itu ada ya tugas formatif itu bisa tadi PR individual, ya, tugas mandiri itu individual. Tapi juga tugas kelompok ya tadi itu untuk mempersiapkan bahan presentasi kelompok.
Ya, kuis ini ya tercakup dalam kalau ada tugas-tugas individual mungkin ya di dalamnya ada bersifat kuis untuk kalian nanti bisa susun tugas individual itu, dan diskusi ini ya terkait dengan tugas kelompok presentasi. Jadi nanti setiap kelompok yang tampil nanti setelah UTS akan kita jadwalkan. Kalau ada 8 kelompok, ya paling enggak nanti kalau tampilnya bisa per pertemuan kuliah setelah UTS nanti bisa 2 kelompok. Ya kalau ada 8 kelompok ya perlu 4 kali pertemuan ya untuk diskusinya. Nah, rincian tadi, pokok pembahasan tadi yang sudah saya sampaikan di atas, nanti kita laksanakan per pertemuannya ini, kita akan bahas secara urut. Ya. Di hari ini kita masih dari pengenalan mata kuliah, ya silabusnya tadi, pokok bahasan, kemudian nanti pekan depan kita akan masuk ke membahas tentang landasan mata kuliah ini dan seterusnya, ini terkait dengan tadi kajian historis dan seterusnya, tadi sesuai dengan pokok bahasan tadi, sistem filsafat, kemudian kesatuan antar sila dan seterusnya, sampai sistem etika ini. Nah, setelah pertemuan pekan ke-7 nanti ada UTS, ujian tengah semester. Ya, ini bisa 90 menit, bisa 100 menit, dan ikuti aja nanti di Poltek ini. Kalau sama ya 100 menit. Ya mungkin biar seragam aja, nggak baca dari yang perkiraan sesuai dengan perkuliahan ya 100 menit sama. Kemudian kita lanjutkan nanti beberapa materi setelah UTS ya, ini pembahasan makna dan nilai setiap sila, kemudian Pancasila sebagai ideologi, dan ada perbandingan, dan ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ya, ini pertemuan ke-14 ini saya alokasikan untuk review aja, review materi yang sudah kita diskusikan, kita bahas sebelumnya, dan khususnya untuk kisi-kisi ujian akhir di kuliah penutup ke-14. Setelah itu masuk jadwal ujian akhir semester. Jika biar standar nggak apa-apa, ganti 100 menit biar sama. Soal nanti ketika mengerjakan kalian kurang dari itu tentu kan, karena jangan sampai lebih. Tapi kalau nanti di akademik diberi waktu lebih dari 1 menit ya silakan saja, tergantung pengaturannya. Nah, berikutnya ini satu sumber buku ajar yang ini perlu kalian persiapkan. Ini jadikan bahan referensi utama ya, sebagai pengayaan
materi kuliah ini. Ya, ini buku ajar pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Ristek Dikti tahun 2016. Dan ini mudah kalian dapatkan dalam bentuk e-book. Silahkan kalian browsing, ini mudah. Anda ketik ini aja, nanti Anda browsing akan muncul aja. Jadi tahun 2016 Kementerian Ristek Dikti itu menerbitkan sejumlah buku ajar yang itu ada dalam rumpun mata kuliah wajib umum MKWU. Malah sekarang ini sudah ganti sebutan ini, namanya sekarang menjadi MKWK. Itu nama rumpun ya. Sekarang kalau dulu kan mata kuliah wajib umum MKWU. Jadi sekarang ya tahun kemarin 2021 itu diganti MKWK, mata kuliah wajib kurikulum. Itu artinya ada sejumlah mata kuliah wajib yang itu ada dalam kurikulum untuk seluruh kurikulum pendidikan tinggi se-Indonesia yang meliputi beberapa mata kuliah. Ya, ada mata kuliah pendidikan agama. Itu juga sudah ada buku ajarnya. Agama, beberapa agama yang diakui resmi itu ada semua. Jadi, kalian sudah mengambil mata kuliah pendidikan agama belum? Sudah, Pak. Sudah, sudah kemarin ya? Iya, Pak. Iya, Pak, semester 1. Oh ya, bagus, syukurlah. Jadi termasuk itu rumpun MKWU atau MKBK sekarang, pendidikan agama. Kemudian pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat itu bahasa Indonesia. Nah, tapi nggak tahu nih, kalau di kurikulum kalian ada nggak mata kuliah bahasa Indonesia? Nggak ada ya? Ada Pak, ada. Ada, Pak. Oh ya, itu udah sesuai berarti. Karena itu dalam skala nasional itu 4 mata kuliah itulah yang disebut dengan MKWU, sekarang disebut MKWK. Nah ini silakan nanti segera kalian bisa menemukan, bisa mengunduh, ya, mendownload sendiri, free download. Ya. Karena itu menjadi program nasional ya, dari kementerian. Dulu kan kementeriannya namanya sendiri ya, Kementerian Ristek Dikti, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sekarang udah digabung ini. Sekarang Mendikbud termasuk di dalamnya ada pendidikan tinggi dan Ristek. Sekarang kan namanya jadi gabungan. Mendikbud Ristek. Dulu Ristek itu dipisah. Ristek dipisah dan mencakup dikti. Jadi sekarang menjadi satu. Tapi untuk buku ini tahun 2016 lah. Dengan buku yang lain ini untuk pengayaan tambahan aja. Kalau kalian bisa mendapatkan ya bagus. Kalau yang sumber wajib yang ini, ya buku ajar ini 2016 ini referensi utama ya, referensi wajib untuk mata kuliah ini. Dengan buku yang lain ini untuk pelengkap silahkan kalau Anda bisa dapatkan, atau juga mungkin bisa juga terbuka buku-buku yang lain pun. Karena banyak ya para dosen yang menerbitkan buku-buku perkuliahan, terutama ini yang mata kuliah wajib. Ya. Jadi kalau yang saya tekankan yang utama yang ini.
Kalau salah lengkapnya itu judulnya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Tapi Anda cari nanti buku ajar pendidikan Pancasila, ketik aja nanti akan muncul dari Kemristek Dikti akan muncul. Dah nanti. Karena nanti ada beberapa ya tugas PR individual itu juga nanti saya ambilkan dari buku ajar ini. Jadi, itu tambahan. Sekarang pun kan kalian mau coba buka juga silakan, kan cepat akan ketemu. Bisa sambil browsing, kemudian bisa juga langsung kalian mengunduh. Ini mengenai buku referensi ya. Ya ini terakhir aja, tambahan info terkait dengan evaluasi. Ya. Untuk kelas ini ada 4 komponen. Ya, ada 4 komponen. Ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas formatif terutama itu ya tugas-tugas PR itu individual ya. Kemudian ya termasuk dalam juga tugas kelompok ya. Jadi menyusun presentasi. Kemudian untuk keaktifan partisipasi ini terutama partisipasi dalam diskusi. Nah, ini bobotnya 30%, 30%, 30%. Kemudian keaktifannya itu 10%. Kemudian ada tambahan ketentuan umum bahwa untuk bisa ikut ujian akhir kehadiran kuliah minimal 75%. Ya. Saya kira ini sudah standar. Ya nanti tentang nilainya seperti ini. Ya. Ya. Untuk paparan saya mengenal ruang lingkup mata kuliah sekian saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, mudah-mudahan jelas. Nanti saya akan share juga. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas ya bersyukurlah. Untuk pembukaan saya cukup sekian saja. Nanti selebihnya nanti akan ya ini silabusnya kan saya share juga di WA Group. Ya. Gimana semua udah jelas? Cukup? Kalau cukup saya tutup kuliahnya. Maaf tanya. Nah ini biasanya kan ada ini terkait dengan tadi kehadiran untuk link presensinya gimana? Sudah ada sistem kok? Iya Pak. Untuk absennya ini gimana ya Pak? Soalnya belum. Dari akademik gimana sekarang ini? Pakai Adlink Pak. Kalau kemarin sesuai arahan itu jadi nanti dosen yang mengajar itu memberikan QR code Pak setahu saya. Nanti siswa masing-masing itu meng-scan itu di share screen atau bagaimana. Saya juga belum begitu tahu. Kalau saya khusus kelas ini biar mungkin juga ya ini kendala saya pribadi aja ini untuk sistem itu mohon bantuan kalian aja lah. Bisa nggak ada
teman dari Mas Rofi atau yang lain nanti ya mengkoordinir aja, dibuatkan link presensi khusus untuk kelas ini aja nggak apa-apa. Oh, iya. Ya, coba mungkin nanti saya ini Coba. Mas, atur dulu. Jadi tolong nanti di rembuk sama teman lain nanti yang bisa apa istilahnya ya membuat itu khusus link untuk presensi, silahkan. Paling nggak nanti ada data nanti kan bisa ya ini khusus kelas ini aja lah, saya tolong dibantu aja nanti mungkin dalam bentuk apa, Google Form atau apa, silahkan. Yang penting nanti ada data kehadiran kalian itu di situ. Bisa ya, Mas Rofi dan teman-teman ya. Nanti coba saya rembuk dulu. Nah, jadi kalau pakai scan ya VA ini saya agak repot juga ini. Terus terang tolong dibantu itu aja. Untuk paling nggak ada data untuk kehadiran nanti, misalnya nanti target untuk data kehadiran sebelum UTS nanti silahkan nanti hasilnya rekamannya nanti kirim ke saya dan kirim ke akademik. Nanti mungkin juga coba saya tanyakan ke akademik juga Pak. Nah, atau begitu ya. Kalau yang semester kemarin itu saya dapat link dari akademik. Atau saya tanyakan dulu sebentar. Iya, saya ditanyakan dulu saya. Soalnya kan ini sudah ganti sistem portalnya sudah ganti. Iya, coba saya tanyakan ya, coba. Bentar, tak connect Pak Budi ya. Pak Budi dan bentar. Oke, saya ngepel Pak Budi di akademik, dan diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi kuliah ini untuk kelas LMEC. Oh iya. Pancasila. Cuma saya mau tanya, syukur kalau bisa dibantu untuk link kehadiran itu gimana, Pak? Atau seperti kemarin? Oh ini saya bukakan dulu, tapi nanti Bapak akunnya belum dikasih sama Pak Halim ya? Oh itu ya, untuk password dan lain-lainnya belum. Oh ya, coba nanti tak tanyakan dulu Pak ya, yang untuk Pak Halim ya. Akunnya Pak Jubaidi gitu ya. Prinsipnya gimana itu? Ini kalau sebentar, kalau dari akun admin belum nggak bisa bantu bukain Pak, jadinya nih kalau untuk presensi ini. Oh gitu. Bentar, saya tanyakan Pak Ali karena pakai sistem siakat yang baru Pak. Oh gitu. Siakat. Ini ya. Andaikan ini untuk praktis kelas saya saja, tadi saya minta andaikan ada koordinator mahasiswa untuk membuatkan khusus data presensi itu atau gimana? Nggak apa? Atau biar akademik aja? Itu nanti pakai siakat aja Pak. Oh pakai gitu. Siakatnya dulu ya Pak. Ya nanti. Saya mintakan karena kan sekarang dikelola sama TIK Pak. Saya nggak ngelola itu lagi. Jadi ada khusus pengelola. Terus kita ya, karena semenjak ada Poltek ini udah pengelolanya ganti. Jadi itu ya, juga sama dalam bentuk link nanti dikirim tiap kuliah itu sama bentuknya seperti itu. Jadi nanti dibuka Pak. Jadi pas nanti masuk ke akunnya Bapak, nanti Bapak di beranda membuka perkuliahan hari ini, nanti buka presensinya, nanti Bapak tinggal presensi satu-satu bisa atau menggunakan add link itu Pak. Jadi yang pakai barcode itu Pak, QR code itu. Oh, nanti mereka scan. Iya, mereka scan gitu Pak. Ya mungkin nanti saya belajar dulu tutorialnya juga. Oh iya. Iya Pak. Tapi untuk hari ini tolong mungkin untuk pembukaan ini. Saya mintakan. Saya mintakan dengan Pak Halim ya. Oke, teman. Nanti anak-anak biar nunggu sedikit itu ya, nunggu linknya ya. Ini saya juga sudah minta mahasiswa untuk membentuk WA group juga untuk komunikasi kelas ini. Ini tadi dikoordinasi oleh ketua kelasnya Mas Raffi. Oh ya, Raffi ya.
Iya, nanti tak bilang mahasiswa suruh nunggu sebentar itu ya untuk presensi. Ya. Oke. Gitu, Pak. Matur nuwun, Pak Budi. Iya. Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata ini saya sudah komunikasi. Memang ada dari sistem akad ya. Jadi nanti memang pakai barcode itu kalian scan. Tapi untuk pagi ini tadi mau dimintakan Pak Halim ya untuk membukakan dulu ini, membukakan link presensi. Jadi sebaiknya kalian tunggu sebentar ya. Iya. Kalau ini kelas, kalau saya pamit dulu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Mungkin habis ini langsung saya buatkan grupnya, biar bisa di-share untuk linknya nanti. Oh iya, nanti saya juga bilang ke Pak Budi begitu. Jadi nanti kalau ada link, nanti tolong langsung di-share aja ke WA Group gitu ya, untuk link presensinya ya. Iya. Jadi saya sudah sampaikan. Kalau gitu saya pamit nggak apa-apa ya, saya live ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik, saya akhiri sekian, terima kasih. Sambil kalian nanti tunggu ini baru dihubungi untuk link presensi hari ini, nanti akan dikirim linknya. Sekian, terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Ya, salam sehat semuanya. Iya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sehat ya. Terima kasih, Pak. Semangat selalu, sama-sama. Oke.